Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama saya, Ate Alvan, teman cerita Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani Anda selama 20 menit untuk menceritakan alur sebuah film yang berjudul Pearl tahun 2022. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita simak sama-sama. Pada tahun 1918, Texas sedang dilanda pandemi flu Spanyol, dan saat itu juga sedang berlangsung Perang Dunia I. Pagi itu, Pearl sedang menari sendirian di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba ibunya, yang bernama Ruth masuk dan memarahinya. Ruth menyuruh Pearl untuk berhenti main-main dan melakukan tugas hariannya, yaitu memberi makan ternak mereka. Pearl juga harus merawat ayahnya yang lumpuh. Wie du es versprochen hast. Dengan hati kesal, Pearl pergi ke kandang untuk memberi makan sapi dan kuda. Farm life may be it for you, but it sure ain't for... Gonna feel real stupid when she finds out, won't she? Oh, why thank you. Namun tiba-tiba, seekor angsa masuk ke kandang. What are you doing? Tanpa berpikir panjang, Pearl langsung menusuknya dengan garpu rumput. Dengan santainya, dia kemudian membawa bangkai angsa itu ke danau dan memberikannya ke seekor buaya yang dia namai Teda. Go on, girl! Pearl mempunyai impian besar untuk menjadi seorang superstar, tapi ibunya selalu menentang cita-citanya. Help. Pearl juga telah menikah dengan Howard, yang saat ini sedang menjalankan tugas di medan perang. Do as I ask, Pearl. Through Christ our Lord. Hilf dein Vater. Keesokan harinya, seperti biasa Pearl melakukan tugas-tugas kesehariannya. But one thing this war has made clear is that I'll go to town tomorrow. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pearl disuruh ibunya untuk membeli obat ayahnya ke kota. Saat di kota, dia tertarik pada sebuah poster film di bioskop. Dia lalu menontonnya. Ia pun duduk dengan santai dan menikmati pemutaran filmnya. Selesai menonton, dia bertemu dengan seorang pria singkat yang biasa memutar proyektor film di bioskop tersebut. Mereka mengobrol sebentar. Pearl sempat menyebut impiannya untuk menjadi penari terkenal. My father's infirm, so... Sebelum Pearl pergi, pria itu memberinya potongan gulungan film, agar Pearl selalu ingat akan impiannya. Melihat ketampanan dan kebaikannya, Pearl merasa jatuh cinta pada pria itu. Saat dia mengendarai sepedanya kembali pulang, potongan film itu terbang terbawa angin dan hilang di ladang jagung. Pearl mencarinya, tapi dia hanya menemukan orang-orangan sawah. Dengan kelakuannya yang sedikit membagongkan, ia menaiki orang-orangan sawah itu. Lalu dia merobohkan orang-orangan sawah tersebut dan menaikinya, membayangkan bahwa dia sedang menaiki pria pemutar proyektor.
Singkat cerita, sesampainya di rumah, ibunya memarahinya karena pulang terlambat. When you finished, your father needs change. There are 8 cents missing. I worked hard to prepare a loan. Have what's left of it in the morning. Are you going? To bed. I did not Lalu, esoknya, adik ipar perempuan Pearl yang kaya, yaitu Mitzi dan ibunya, mengunjungi mereka. Finally be able to don something pretty again. Mama too. Well, we were a bit worried. Kind. How have you been getting on? Ibu Mitzi membawakan seekor anak babi guling untuk mereka. Tapi ibu Pearl menolaknya karena tidak mau dikasihani. Dia membiarkan babi guling itu tergeletak di halaman. Can I share a secret? Sementara itu, Mitzi memberitahu Pearl bahwa gerejanya akan mengadakan audisi mencari anggota penari untuk pertunjukan keliling. Mitzi mengajaknya untuk mengikuti audisi yang langsung diiyakan oleh Pearl. Dia berambisi untuk memenangkannya karena dia menganggap bahwa itulah jalan baginya untuk meraih impian. Mereka pun berjanji bertemu kembali di gereja saat audisi. Singkat cerita, malamnya, Pearl menyelinap keluar rumah dan menuju ke kota. Dia kembali ke bioskop untuk menemui pria pemutar proyektor. Pria itu mempersilahkan Pearl untuk masuk dan memberikannya segelas teh poci pakotong. Lalu pria itu memutarkan sebuah film yang belum pernah dirilis yang merupakan sebuah film dewasa. Pria proyektor itu mengatakan bahwa jenis film inilah yang akan merevolusi industri perfilman. Lalu Pearl mencurahkan tentang mimpi dan ambisinya untuk menjadi seorang superstar, tapi orang tuanya selalu menghalanginya. Tapi, pria proyektor menyemangati Pearl untuk selalu berusaha menggapai mimpinya. Thank you. Tak lama kemudian, Pearl pun pulang dan mengendap-endap memasuki kamarnya. Pagi harinya, Pearl membawa ayahnya yang lumpuh ke pinggir danau. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Pearl? Tiba-tiba ibunya datang. Karena khawatir dijadikan santapan buaya, ibunya pun membawa si ayah Pearl ke dalam. Dengan tingkahnya yang aneh, Pearl menemukan telur buaya dan ia menyimpannya di kandang. Namun tiba-tiba ia kembali dan dengan kesalnya, sambil membayangkan ibunya, ia memecahkan telur itu. Singkat cerita, besoknya saat makan malam, ibunya mengeluarkan pamflet audisi dari Mitzi yang disembunyikannya. I am not blind to what... Ibunya marah besar dan melarangnya untuk mengikuti audisi. Mereka pun bertengkar. Ibu Pearl menegaskan bahwa Pearl dilarang meninggalkan rumah karena harus merawat ayahnya. You believe no one will be frightened. Just as... Almost as abhorrent as your sinful behavior! It's only a matter of time before you hurt someone else. Dia juga mengatakan bahwa Pearl tidak akan mampu meraih mimpinya karena dia tahu bahwa Pearl memiliki kecenderungan sakit yang suka membunuh hewan-hewan kecil. You really desire, isn't it? Her selfish dreams better. Every Campbell is mine. Why should we be saddled with carrying? Pertengkaran mereka semakin sengit, saling berteriak dan menampar.
Pearl mendorong ibunya ke perapian, yang menyebabkan baju ibunya tersambar api dan terbakar. Dan Pearl menyiramkan air panas untuk memadamkan apinya. Dia kemudian menyeret ibunya yang sekarat ke ruang bawah tanah. Lalu dengan watadusnya, Pearl kemudian bergegas kembali ke bioskop menemui pria proyektor dan bercinta dengannya, seolah tak terjadi apa-apa. Paginya, pria proyektor mengantarnya pulang. It's hard to know who anyone is nowadays. Pria proyektor merasa heran. Dia menemukan babi guling yang membusuk di halaman dan ayah Pearl yang duduk sendirian serta dapur yang berantakan. Pearl mengatakan bahwa itu ulah anjingnya yang sekarang sedang dia kurung di ruang bawah tanah. I'm gonna show you something. She's always hungry. Ain't she a dish? Pearl kemudian membawa pria itu berkeliling ke kandang, di mana tanpa sengaja dia keceplosan bahwa dia tidak punya anjing. Pria itu menjadi semakin gelisah dan mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Lalu dia berkata pada Pearl bahwa dia harus pergi. Nice seeing you, Pearl. Pearl mulai marah dan menuduh pria proyektor membohonginya, janjinya yang akan mendukung dan membawanya pergi dari pertanian hanya bohong belaka. You're scaring me, Pearl. Saat pria proyektor hendak menaiki mobilnya dan mulai berangkat, Pearl mengambil garpu rumput dan menghujamkannya ke dada pria 2 kali sambil terus berteriak-teriak histeris. Pearl menarik pria itu keluar mobil dan menancapkan garpu itu sekali lagi ke kepalanya. Pria proyektor itu pun tewas. Lalu dia membuka pintu ruang bawah tanah dan melihat ibunya berusaha menaiki tangga. Pearl menendangnya hingga ibunya kembali terjerembab di dasar lantai. Dia lalu memandikan ayahnya dan memakaikannya jas yang bagus. Pearl mengenakan gaun merah dan menari di depan ayahnya. Kemudian sambil mengucapkan terima kasih atas semuanya, dia membunuh ayahnya. Sebelum berangkat, Pearl mendorong mobil pria proyektor ke danau dan membiarkan mayatnya menjadi santapan Teda. Lalu Pearl bergegas pergi untuk bertemu dengan Mitzi di gereja tempat audisi. Singkat cerita, Pearl mendapat kesempatan sebelum Mitzi untuk menari. Dia menari di atas panggung, membayangkan background dalam peperangan. Namun setelah selesai, para juri menolaknya. Pearl menangis dan membayangkan keempat juri sebagai orang tuanya, pria proyektor dan suaminya, Howard. I'm afraid so.
Pearl memohon agar diberi kesempatan sekali lagi dan bersikeras bahwa dia mampu. Tapi para juri tetap menolaknya. Dia mulai berteriak histeris lalu menangis di luar gereja. Mitzi datang menemui dan menghiburnya. How about I take you home? Singkat cerita, Mitzi mengantar Pearl pulang dan melihat babi guling yang diberikan ibunya sudah membusuk di halaman dipenuhi belatung. It's your mother? No. I was right. Wanna go? You're... Mereka duduk di dapur dan Mitzi mencoba menenangkan Pearl. I know the first thing. You don't understand. Dia menyuruh Pearl untuk menganggap dirinya adalah Howard agar Pearl lebih leluasa melampiaskan isi hatinya. My mother. Pearl kemudian menyampaikan tentang kebenciannya pada Howard saat menikah. Dia berharap Howard membawanya pergi dari tempat itu, namun nyatanya Howard malah meninggalkannya dan memilih untuk pergi berperang. And you just say whatever's on your mind. Really? Yes. Pearl melanjutkan dengan mengakui perselingkuhannya dengan pria proyektor. Dia juga mengungkapkan perasaan leganya ketika membunuh hewan-hewan kecil. Namun ada perasaan menyesal saat dia mengaku telah membunuh pria proyektor dan orang tuanya. Karena kecenderungan psikopat dan ketidakstabilan Pearl inilah, Mitzi mulai ketakutan dan pamit pulang. Pearl memberinya ucapan selamat karena telah memenangkan audisi. Walau menyangkal, tapi Mitzi akhirnya mengakuinya dan berharap Pearl bisa menontonnya suatu saat. Mitzi segera pergi dari rumah itu, namun Pearl mengikutinya sambil membawa kapak. Mitzi berusaha lari dan meminta pertolongan, tapi Pearl berhasil mengejarnya dan membunuhnya. Please, I swear. Pearl memutilasi Mitzi dan melemparkannya ke danau untuk makanan Teda. Dia kemudian menyiapkan makan malam dari babi guling yang telah membusuk. Dia mendudukkan mayat kedua orang tuanya di kursi mereka dan berpura-pura makan bersama. Which we are about to receive. Amen. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Howard kembali pulang dari perang dan memasuki rumah. Dia terperangah mendapati pemandangan yang mengerikan. Tak lama, Pearl keluar menemuinya dan mengatakan bahwa dia senang melihat Howard pulang. Dia memberi senyum menyeringai disertai derai air mata yang mengalir di wajahnya. Dan cerita pun sudah selesai. Terima kasih sudah menemani saya di sini. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. See you next time, man. Goodbye. See you next time, man. Goodbye. See you next time, man. Goodbye. See you next time, man. Goodbye.